Halo teman, OJK resmi beri sanksi administrasi kepada Shopee PayLater. Saya akan jelaskan kronologinya dan apa dampaknya buat Shopee dan buat kita sebagai nasabah Galbay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan terhindar dari yang namanya dosa riba, dan bisa dapat pertolongan Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Nah, kali ini saya akan bahas tentang Shopee PayLater yang lagi bermasalah dengan OJK. Nah, kita tahu Shopee PayLater adalah produk dari Shopee, salah satu layanan belanja online terbesar di Indonesia. Jadi penggunanya sangat banyak sekali, lebih dari 100 juta pengguna Shopee di Indonesia, dan pengguna Shopee PayLater mungkin sekitar 10%-nya ya teman. Jadi kita bisa melakukan kredit di Shopee lewat Shopee PayLater ini. Nah, mirisnya untuk Januari 2024 sampai April ini ada 215 aduan masyarakat ke OJK tentang Shopee PayLater, dan ini aduannya paling besar dari pinjaman online yang lain. Jadi ini sangat bermasalah sekali. Nah, OJK sebagai lembaga yang mengatur tentang hutang piutang, tentang keuangan, menanggapi aduan ini, dia langsung mengecek satu-satu ya teman, apakah aduan ini benar atau tidak. Nah, ternyata aduan ini banyak yang benar, tentang masalah bunga dan denda yang tidak sesuai dengan ketentuan OJK, tentang masalah penagihan developer dari Shopee PayLater yang sering menyalahi aturan OJK, tidak sesuai dengan SOP. Maka dari itu pihak OJK langsung memberikan yang namanya 3 langkah preventif untuk bisa mencegah ini. Yang pertama, OJK langsung memberi surat peringatan atau sanksi administrasi kepada Shopee PayLater. Nah, ini langsung ya teman, jadi Shopee PayLater itu dinyatakan ada masalah dan diberi surat peringatan. Ini yang pertama. Untuk yang kedua, OJK memberikan informasi atas karakteristik sektor jasa keuangan meliputi layanan dan produk. Nah, mungkin OJK berpikir bahwa Shopee PayLater adalah pinjaman online yang baru, jadi belum paham tentang syarat dan ketentuan yang dilakukan oleh OJK. Jadi memberikan inisiatif atau memberikan informasi tentang layanan jasa, tentang bunga dan denda. Kalau OJK segini, Shopee PayLater tidak boleh melebihinya. Tentang penagihan developer harusnya seperti ini, tidak boleh ada yang namanya peraturan dari Shopee PayLater yang berseberangan dengan peraturan OJK. OJK sangat concern masalah ini. Nah, untuk yang ketiga, OJK meminta secara resmi Shopee PayLater untuk memberikan pelatihan kepada developernya, karena yang disinyalir atau aduan terbesar dari masyarakat adalah tentang penagihan Shopee PayLater yang sangat barbar sekali. Developernya itu tidak punya surat sertifikasi untuk menagih, surat kuasa dari Shopee PayLater untuk menagih teman-teman. Jadi OJK concern masalah ini. Jadi untuk sekarang Shopee PayLater tidak bisa semena-mena mengirimkan developer langsung ke rumah teman-teman tanpa yang namanya surat sertifikasi, surat kuasa dari Shopee PayLater. Jadi ini wajib ada ya teman. Kalau umpamanya teman-teman sudah pinjam di Shopee PayLater dan ada yang namanya penagihan developer, tapi developernya terbukti tidak punya surat kuasa atau surat penagihan dari Shopee PayLater, teman-teman usir saja, karena itu developer abal-abal, tidak dari Shopee PayLater, atau malah bahkan tidak sesuai dengan ketentuan OJK. Nah, OJK menanggapi ini secara serius teman. Jadi umpamanya ada hal-hal yang melanggar peraturan OJK, misalnya bunga denda yang terlalu besar dan developer yang menagih secara barbar, secara kasar, ini OJK melindungi kita dari yang namanya ini. Jadi OJK sangat concern masalah ini dan fokusnya pada yang namanya melindungi nasabah Galbay. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk masalah ini. Ke depan Shopee PayLater bisa saja akan kena sanksi lebih besar ya teman. Nah, kita tahu untuk kemarin Akulaku yang kena gonjang-ganjing sanksi administrasi, tapi Akulaku bisa memperbaiki produknya, memperbaiki layanan, memperbaiki syarat dan ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan OJK. Nah, Shopee ini kemungkinan besar akan langsung menindaklanjuti saran atau surat peringatan dari OJK agar ke depan aplikasinya lebih bagus. Nah, dampak dari Shopee ini juga sangat besar sekali teman. Kalau aplikasi yang sudah kena surat peringatan itu biasanya akan langsung dipantau terus oleh OJK. Jadi tidak bisa yang namanya leha-leha atau santai, karena mungkin kalau ada aduan masyarakat lagi yang mengenai ini, OJK akan bertindak lebih keras lagi. Nah, ternyata surat aduan dari masyarakat itu juga dibaca OJK, juga disinyalir, dibaca semua dan ditanggapi oleh OJK. Jadi umpamanya kita
ingin aplikasinya cepat bangkrut atau cepat tutup buku, kita bisa langsung adukan saja. Nah, di deskripsi saya sudah ada yang namanya WA dari OJK, email dari OJK untuk teman-teman bisa mengadukan supaya ini cepat bangkrut atau cepat diilegalkan. Saya tidak menyarankan seperti ini, tapi jika teman-teman merasa diintimidasi, merasa diperlakukan kasar oleh developer, teman-teman bisa langsung adukan ini ke OJK, dan saya berharap OJK bisa menanggapi aduan ini. Nah, itu saja dari saya tentang masalah Shopee PayLater yang kena sanksi dari OJK. Semoga teman-teman lebih bersemangat hidupnya, lebih punya yang namanya spirit untuk bertahan hidup di Indonesia ini agar lebih kedepannya lebih baik lagi. Itu saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupannya lebih baik.